Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, karena atas berkat rahmatnya saya bisa menyelesaikan tugas, yaitu membuat video praktek coaching dengan konsep Tirta yang dipraktekkan untuk kasus 3. Di sini kasus 3 yaitu tentang seorang guru yang mendapat teguran dari kepala sekolah setelah mendapatkan kunjungan dari pengawas, di mana saat itu guru tersebut tidak menggunakan buku teks pada saat mengajar, sehingga pengawas memberikan masukan kepada kepala sekolah tentang hal tersebut, sehingga guru tersebut merasakan sangat tidak enak atau merasakan masalah saat ditegur oleh kepala sekolah gitu. Kita akan saksikan untuk praktek coachnya akan diperankan oleh saya sebagai coach Desi Dwi Jayanti, kemudian sebagai coachi yaitu diperankan oleh Ibu Haminah Lubis, dan sebagai pengamat akan diperankan oleh Ibu Tri Sunarti. Kami dari kelompok 3, Bapak Cep Unang Wardaya, terima kasih atas bimbingannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, kemudian bisa menjadi bahan evaluasi bagi kami memahami lebih dalam lagi tentang konsep Tirta dalam praktek coaching ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Halo Bu Ami, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Desi. Bu Desi apa? Alhamdulillah baik. Bu Ami sehat? Bu Ami sehat? Alhamdulillah sehat Bu Desi. Bu Ami. Alhamdulillah saya sehat Bu Desi. Iya. Bu Ami, gimana ya, hasil kunjungan Bapak pengawas kemarin? Saya gimana ya Bu ngomongnya ya? Pak pengawas teh kemarin kayaknya marah sama saya. Soalnya kan gini Bu, saya itu kan ditegur karena saya itu nggak pakai buku paket. Nah, saya jawab gini Bu, masa iya sih? Saya jawabnya sih begini, bukan masa iya sih, tapi nggak berani sih saya ngomong masa iya sih Bu. Dia bilang gini, iya Pak, saya nggak pakai buku paket, tapi saya sudah siapkan RPP, siapkan modul, terus saya sudah siapkan media pembelajaran, kemudian saya siapkan LK, kata saya. Jadi saya tidak begitu memerlukan buku paket, kata saya gitu. Terus Pak pengawasnya, kok Ibu bisa sih nggak pakai buku paket? Kan buku paket itu penting. Nah, saya jawab tuh, menurut saya buku paket itu nggak penting Pak, karena yang terpenting itu bagaimana kita membuat RPP kita, kemudian membuat media pembelajaran kita sebagus mungkin, sehingga ya anak-anak bisa belajar dengan bagus gitu, dan mereka mengikuti. Intinya di situ Pak, saya kan kurikulum, kata saya gitu. Pak pengawasan kan pergi, terus saya keluar tuh habis tuh pelajaran saya ya. Terus saya dipanggil kepala sekolah, terus kepala sekolah negur saya, katanya gini, itu sama pengawas. Gini saya kaget dong, ya nggak? Kenapa sih Pak? Orang saya biasa-biasa aja, kata saya gitu ya. Iya pengawasnya ke Bapak kasih taunya kalau Ibu tidak menggunakan buku paket. Padahal kan Ibu bilang aja buku paketnya ada, tapi saya hari ini nggak pakai gitu, kata kepala sekolah. Nah, saya gimana Pak, orang saya jawab begitu, kata saya. Memang saya sudah mempersiapkan RPP saya, siapkan media pembelajaran saya, siapkan segalanya. Ya kalau pengawasnya bilang begitu mau gimana Pak, kata saya gitu ya. Terus saya nggak enak tuh, nggak nyaman karena kepala sekolah bilang pengawasnya nggak terima itu. Oh gitu, ya Allah. Nah itu menurut Bu Ami ya, kenapa sih kok pengawas bisa bersikap seperti itu gitu? Menurut Bu Ami kenapa sih? Menurut saya sih pengawasnya, saya juga heran Bu, kenapa ya pengawas menuntut saya harus buku paket, kan menurut saya buka buku paket
hanya penunjang gitu loh. Yang penting itu PP kita kan ya nggak. Saya juga bingung, tapi menurut saya sih sepertinya pengawasnya baru kali ya. Saya nggak tahu menurut Ibu, saya juga bingung Bu. Enggak, mungkin nggak gini Bu, mungkin Seperti beliau punya instrumen yang beliau bawa pada waktu masuk ke kelas Bu Ami. Nah, mungkin yang diminta instrumen penilaiannya itu memang diminta guru menggunakan buku paket gitu. Mungkin nggak seperti itu Bu Ami? bisa jadi mungkin anggapan dia buku paket itu bisa dipakai anak-anak gitu ya. Mm-mm. Terus kemudian saya harus mengikuti apa yang di buku paket itu kan. Tapi yang saya lakukan itu saya membuat LJK-nya, kemudian saya share ke anak-anak, saya bagikan ke anak-anak. Menurut saya itu sudah mencukupi gitu. Ternyata ya mungkin menurut pengawas anak-anak gak maksimal kali ya Bu. Iya, mungkin bisa jadi begitu yang tadi saya sampaikan itu ya. Nah, sekarang menurut Bu Ami sendiri, sikap pengawas seperti itu tepat atau tidak? Maksudnya menghadapi Bu Ami yang mungkin berbeda Menurut saya sih kurang pendapat. Iya, tepat atau tidak, Bu? menurut saya sih kurang tepat ya Bu. Artinya pengawas itu kan harus punya wawasan yang luas ya. Wawasan yang luas harus juga update, kemudian setelah update itu bisa membimbing. Kalau ini menurut saya pengawas hanya memaksakan kehendaknya gitu loh. Masa iya buku paket ada berapa, masa iya saya harus pakai semua gitu kan. Kalau bisa kan buku paket hanya bahan penunjang gitu. Terus, Sepertinya sih kurang update pengawasnya. oh gitu. Nah, menurut Bu Ami, bagaimana semestinya gitu? Sikap seperti apa sih yang sebetulnya Bu Ami harapkan dari pengawas ataupun dari kepala sekolah yang menegur Ibu? Kalau yang saya harapkan sih begini Bu, dari pengawas itu memberikan contoh model seperti apa pembelajaran yang bagus untuk dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan informasi yang terbaru. Kalau memakai buku paket kan udah lama sekali ya. Kemudian memberikan model pembelajaran yang terbaru. Ya kalau sekarang kan zaman pandemi, nggak harus buku paket, tapi kan ada banyak sekali pembelajaran ya nggak Bu? Terus yang untuk kepala sekolah, saya berharapnya sih kepala sekolah tadi membantu saya, tapi ternyata ya iya aja depan pengawas gitu loh. Jadi saya juga nggak nyaman sebenarnya. Oh gitu. Nah, terus bagaimana respon Bu Ami waktu itu? Maksudnya Bu Ami menanggapi sikap dari Pak Pengawas sama menanggapi sikap dari kepala sekolah. Waktu itu Bu Ami bagaimana responnya? Kalau respon saya sih sementara saya iya-iya aja yang mereka sampaikan. Tapi saya menyampaikan apa yang saya rasa benar ya. Tapi kalau memang mereka belum menerima ya untuk saat ini saya terima dulu gitu loh. Nggak mungkin saya marah-marah dong Bu depan mereka. Nggak enak kan mereka atasan gitu ya. Tapi ya menurut saya sih ya untuk sementara saya diam aja lah Bu. Nah, sekarang harapan Bu Ami sendiri nih, harapan Bu Ami sendiri setelah kita berdiskusi seperti ini, inginnya seperti apa? Maksudnya apakah ini jadi suatu masalah yang mengganggu Bu Ami? Terusnya harapan Bu Ami bagaimana gitu terhadap masalah ini? Menurut saya ini sangat mengganggu buat saya Bu. Karena pertama hubungan saya dengan kepala sekolah jadi nggak nyaman. Itu yang pertama karena kepala sekolah mungkin malu ya karena ada teguran seperti itu. Kemudian pengawas sendiri mungkin tadi merasa apa ya karena ditolak itu maksudnya tidak terima pendapatnya mungkin merasa tersinggung. Jadi saya sendiri tidak nyaman dengan hubungannya seperti itu. Gitu. Jadi sepertinya nama saya jelek belum. Oh gitu. Iya, jadi kalau boleh saya Gitu Bu. simpulkan berarti ini menjadi masalah yang cukup mengganggu ya buat Bu Ami. Kemudian mungkin dengan sedikit diskusi kita ini Bu Ami bisa mencari solusi gitu atas permasalahan yang Bu Ami hadapi
bersama pengawas dan kepala sekolah. Jadi sekaligus dua ya Bu Ami. Nah, kalau menurut Bu Ami sendiri nih, kira-kira solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk menghadapi masalah ini? Gini Bu, benar ini memang menjadi masalah buat saya ya. Terutama untuk diri saya sendiri, saya nggak nyaman, saya nggak enak. Kemudian untuk solusinya, saya juga sedang berpikir Bu, bagaimana cara mencari solusi yang tepat biar nanti si pengawas senang, saya nyaman, kemudian kepala sekolah tenang, gitu ya. Sekarang juga saya sedang berpikir bagaimana kalau saya itu menemui kepala sekolah, itu langkah pertama, saya mengungkapkan apa namanya solusi yang dapat saya berikan, saya nunjukin PPP saya, media pembelajaran saya, apa yang saya miliki ke kepala sekolah. Terus nanti kalau bisa saya ke pengawas gitu Bu, saya ke pengawas ngasih tahu kalau ini loh perangkat pembelajaran saya yang saya lakukan selama ini, saya tidak menyalahi aturan dan LJK-nya ada, anak-anak mengerjakan gitu Bu. Menurut Ibu gimana ya Bu ya? Oh ya, itu udah luar biasa Bu Ami. Menurut saya setuju dengan pendapat Bu Ami bahwa memang kita harus menyampaikan gitu ya kepada kepala sekolah, menjelaskan juga kepada pengawas. Nah, kira-kira agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dukungan dan bantuan apa yang Bu Ami perlukan? Kira-kira siapa saja yang bisa membantu untuk melancarkan Bu Ami dalam menjalankan rencana untuk menghadap Bapak pengawas itu? Kalau saya gini Bu, saya itu kan punya teman Bu Ana ya. Bu Ana itu teman dekat saya di sekolah. Saya pengen apa namanya mengajak Bu Ana, terus saya juga pengen ngajak Bu Desi. Ini kalau mau ya kita ke kepala sekolah, kasih tahu kepala sekolah gitu loh, ngebantuin gitu, meyakinkan kepala sekolah. Kan Ibu juga jago tuh meyakinin kepala sekolah ya, ngasih tahu beliau kalau kita itu sebenarnya di sekolah sudah benar langkah-langkahnya gitu. Tapi sebaiknya kita temuin awas, kemudian kita ceritakan apa yang ada, kronologinya seperti apa, terus apa yang kita lakukan di sekolah, itu Bu. Iya betul betul betul. Insya Allah saya mau bantu Bu, mau Halo, banget bantu. Nah nanti seandainya nih ya Bu, seandainya Alhamdulillah. ya rencananya nih, Mm-mm. rencananya kapan Ibu mau menemui kepala sekolah? Berarti kan pertama langkahnya yang dilakukan menemui kepala sekolah dulu. Kira-kira kapan Ibu mau menemui kepala sekolah? Gini Bu, pertama saya mau ngumpulin dulu nih perangkat pembelajaran saya. Mm-mm. Terus besok kepala sekolah dirapat. Jadi insya Allah lusa ya, saya ke kepala sekolah. Lusa teh hari apa ya? Hari Rabu ya Bu ya. Lusa Mm-mm. saya ke kepala sekolah, kemudian saya mau ngobrol. Terus setelah itu saya mau ngajak Ibu juga hari Rabu ya, kalau Ibu ada jam, saya minta tolong nanti saya ajak ke sana gitu Bu. Terus setelah itu kita bersama ke pengawas bareng-bareng gitu. Siap, siap, siap. Seandainya nih Bu, seandainya ketika kita menemui kepala sekolah, terus kemudian ternyata kepala sekolah tidak memberikan dukungan, atau mungkin karena beliau sibuk, atau mungkin memang beliau juga berpikir bahwa Bu Ami memang kurang tepat gitu dalam melaksanakan pembelajaran, kira-kira solusi apa lagi yang mau Ibu lakukan? Kalau misalnya hal seperti itu terjadi, eh, sepertinya saya itu langsung menemui pengawas, sepertinya minta maaf gitu Bu. Mungkin saya ada salah. Kalau memang yang disarankan pengawas itu memang baik, saya ya harus juga apa namanya manut apa kata atasan gitu ya. Tapi setidaknya saya sudah berusaha menunjukkan apa yang saya miliki. Gitu. Mungkin kalau Iya, kepala iya. sekolah nggak bisa, saya maju. Iya, sebetulnya kan sebelum Bu Ami melaksanakan pembelajaran, tentunya kepala sekolah kan mengetahui ya, maksudnya RPP-nya kan tentu sudah dibaca terlebih dulu begitu ya. Nah, sehingga mungkin harapan kita kepala sekolah bisa membantu kita untuk menghadap pengawas seharusnya kan kayak gitu ya Bu. Nah, seandainya nanti Betul.
Ya, betul. Seandainya memang nanti Ibu mau menemui pengawas langsung, itu kira-kira kapan, Bu? Kapan kita mau ketemu sama pengawasnya langsung nanti? Kalau Ibu ada waktu, Bu Ana ada waktu, bagaimana kalau kita perginya kan besok lusa kepala sekolah baru ada. Kalau misalnya dia bisa terima berarti kita bersama. Kalau enggak hari Jumat kali ya Bu, kita menemui pengawas, bantuin saya ya, maksudnya bantuin teh ngasih tahu yang kita lakukan di sekolah bukan hanya saya gitu loh, gitu. Siap, 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 siap. Nah, berarti kalau bisa kita simpulkan nih dari pembicaraan kita hari ini, berarti langkah-langkah Bu Ami dalam menghadapi masalah yang tadi dengan kepala sekolah dan pengawas itu kira-kira solusi terbaiknya nih menurut Bu Ami dari awal urutannya kita bagaimana dulu Bu Ami? Dari awal bagaimana dulu tuh Jadi kita? begini Bu, kalau urutannya dari awal itu pertama saya mengumpulkan bahan pembelajaran saya, kemudian saya menemui kepala sekolah, terus setelah saya menemui kepala sekolah, saya diskusikan ulang apa yang akan solusi apa yang akan dilakukan untuk menghadapi pengawas. Kemudian kalau misalnya kepala sekolah tidak bersedia atau tidak sempat, maka saya akan mengajak teman-teman untuk menemui pengawas, memberitahukan memberitahukan apa yang sedang kita hadapi saat ini gitu. Apa yang kita lakukan di sekolah, apa yang kita kerjakan selama ini, agar gini, apakah khawatirnya ini anggapannya nanti guru ini malas banget, itu yang saya khawatirkan. Saya nggak mau seperti itu dan saya ingin memperbaiki hubungan baik itu gitu. Iya, bagus. Ya, luar biasa Bu Ami. Mungkin nanti setelah kita menyampaikan kepada kepala sekolah, kemudian ternyata alhamdulillah kepala sekolah juga mungkin mendukung kita, kemudian menyampaikan kepada pengawas juga. Nah, kemudian apakah ada rencana dari Bu Ami sebagai tindak lanjut gitu? Jadi apa yang terjadi kemarin itu supaya tidak terjadi lagi, kemudian terbangun komunikasi yang baik antara Bu Ami dan pengawas dan kepala sekolah. Kira-kira langkah Bu Ami apa yang akan dilakukan? Kalau langkah saya itu mungkin ke depannya, pertama saya diskusikan dulu RPP yang akan saya lakukan. Kalaupun misalnya ada pengawas lagi yang datang, mungkin sebelumnya saya diskusikan dulu ke kepala sekolah, ini udah layak atau belum. Kalau memang belum layak, saya akan perbaiki. Kalau memang sudah layak, maka saya akan lakukan. Jadi kalau nanti ke pengawasnya protes lagi, setidaknya saya sudah izin dong ke kepala sekolah. Gitu. Iya, betul, Ya, betul. Betul, betul, betul sekali. Memang sebetulnya kita sudah menyiapkan ya pembelajaran itu sebetulnya sudah disiapkan oleh Bu Ami dengan baik. Bahkan mungkin kalau bisa dilihat prakteknya juga dengan anak-anak, alhamdulillah berjalan ya gitu ya. Harapan Bu Ami nih, harapan Bu Ami terhadap kalau Bu Ami boleh jujur gitu terhadap kebijakan dari kepala sekolah dan pengawas itu harapan Bu Ami seperti apa? kalau harapan saya sih mereka menerima apa yang saya lakukan. Tapi kalau misalnya mereka menyarankan saya harus memakai paket, ya mau nggak mau saya itu ikutin, toh nggak ada salahnya gitu loh. Menuruti apa kata atasan. Kalau itu selamanya, kalau itu masih baik ya. Karena ya mungkin bisa jadi ya dengan buku paket itu anak-anak bisa lebih gampang mungkin ya. Jadi nggak berceceran fotokopinya mungkin gitu Bu. Tapi yang semula, maksudnya keyakinan Bu Ami yang semula bahwa pembelajaran itu bisa dilaksanakan secara menyenangkan gitu. Itu bagaimana Bu Ami? Kan saya pikir itu sudah sangat luar biasa ya. Nah, apakah Bu Ami tidak ingin mencoba untuk memahamkan gitu, memahamkan kepada kepala sekolah dan pengawas tentang hal itu? Pertama saya akan berusaha memahamkan Bu. Saya akan tetap berusaha memahamkan, tapi toh kalau mereka kekeh gitu loh. Toh kekeh itu dipaksa, maksudnya itu sebagai pendamping utama, maka nanti saya akan buat gitu. Tapi itu tetap sebagai pendamping. Kalau misalnya yang utama ya saya harus tetap melakukan apa yang saya lakukan benar gitu loh. Karena menurut saya udah benar. Iya, betul.
Bu Ami sendiri nih dalam melaksanakan pembelajaran ya kan Bu Ami pasti pernah coba berbagai cara ya di luar dari saat kunjungan pengawas tersebut di hari-hari biasa kan kita pernah melaksanakan tuh Halo. antara ya Bu antara uh, anak belajar dengan bantuan buku teks atau dengan yang tidak dengan bantuan buku teks itu hasilnya bagaimana Bu Ami? Hasilnya sendiri. Kalau hasilnya sih lebih bagus mereka mengerjakan LJK ya, karena LJK itu kan kita yang modifikasi. Kalau buku itu kan berarti tekstur, ya tidak selamanya bisa kita terapkan gitu ya. Tapi kalau udah LJK berarti apa yang bisa kita laksanakan hari itu itulah yang kita kerjakan gitu. Oh begitu, iya oke siap. Berarti Gitu. Bu, ya Bu Ami nggak usah. Sekarang gimana nih, Bu Ami masih merasa galau atau tidak? Karena ternyata setelah kita ngobrol, Bu Ami ternyata sudah punya solusinya. Kita tinggal melaksanakan ya Bu Ami ya. Insya Allah nanti kalau ada yang Iya Bu, alhamdulillah dengan diskusi seperti ini saya merasa lebih tenang, lebih plong. Jadi masalah saya sepertinya teratasi nih Bu. Makasih ya Bu Desi ya, sudah mau alhamdulillah. Nanti Insya Allah berdiskusi dengan saya. Bu Ami Jadi butuh saya ditemenin, insya Allah saya juga akan siap menemani Bu Ami untuk menghadap kepala sekolah dan pengawas juga. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Ami udah alhamdulillah sharing dengan saya. sama-sama Bu Desi. Iya, karena ini jadi pembelajaran Saya juga juga. Bu Desi. Jadi pembelajaran juga buat saya nanti ketika mungkin kelas saya juga dikunjungi, insya Allah saya sudah bisa mengantisipasi begitu, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Bu Ami hebat, keren, tetap semangat. Iya, Mudah-mudahan nanti solusi-solusi yang tadi Bu Desi juga. direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu Ami dan hasilnya bisa sesuai harapan kita gitu ya. Ada pemahaman gitu, ada dukungan dari Amin. kepala sekolah dan pengawas dalam proses pembelajaran kita ya, proses pembelajaran yang kita pahami di kelas. Amin. Bu Ami, makasih banyak nih atas Amin. waktunya dan Amin. sharingnya ya. Tetap semangat ya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Desi. Iya, alhamdulillah. Ya, terima Terima kasih ya Bu Ami ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Desi. Baik, menurut pengamatan saya, coaching yang dilakukan oleh Bu Desi sebagai coach dan Bu Hamina Lubis sebagai coaching sangat bagus sekali, di mana sudah memenuhi konsep alur kita. Tujuan tercapai, kemudian identifikasi masalah, yaitu kunjungan pengawas ke Bu Ami, kemudian rencana aksinya juga luar biasa, bahwa Bu Ami sebagai coaching akan memenuhi kepala sekolah untuk minta maaf pada pengawas. Kemudian coachnya sangat aktif juga sehingga coachnya juga merasa terbantu dengan rasa tanggung jawab, yaitu akan membawa bukti fisik kepada pengawas. Kemudian coachnya juga aksi coachnya sangat bagus, bahwa dia akan minta maaf ke pengawas, kemudian coach sangat luar biasa ya, memberikan alternatif solusi kepada coach sehingga coach juga merasa terbantu sekali. Satu kata untuk coaching kali ini buat Bu Desi dan Bu Ami, luar biasa.